Alim, jadi dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, dicurigai bahwa Bapak menderita penyakit lepra atau kusta Bapak. Nah, jadi sebentar itu kita akan melakukan pemeriksaan skin smear untuk mengetahui apakah pada jaringan kulit Bapak itu terdapat bakteri yang dapat menyebabkan penyakit lepra atau tidak. Nah, kemudian sebentar itu saya akan melakukan sedikit penyayatan pada bagian cuping telinga Bapak menggunakan alat scalpel ini. Lalu hasilnya itu akan dibawa ke laboratorium, Pak. Nah, di sini Bapak tidak perlu khawatir karena semua hasil pemeriksaan saya jamin kerahasiaannya. Kemudian apabila Bapak merasa kurang nyaman sebentar pada saat pemeriksaan, Bapak katakan saja kepada saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin dan saya jamin keamanannya dalam pemeriksaan sebentar, Bapak. Nah, di sini juga Bapak Alim berhak untuk menolak pemeriksaan. Jadi saya minta dulu persetujuannya kepada Bapak Alim. Apakah Bapak setuju melanjutkan pemeriksaan? Setuju, Dok. Baik, Bapak Alim. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada alat scalpel, kemudian ada kaca objek, kemudian ada lampu spiritus, ada sarung tangan steril, tempat sampah medis, tempat sampah non medis, kemudian ada satu buah baskom berisi larutan bisol 5%, ada tisu atau kertas steril, ada plester, ada kapas alkohol 70%, ada alat tulis, kemudian ada amplop dan surat pengantar untuk ke laboratorium. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan, kita siapkan dulu kaca objeknya, di mana kaca objeknya ini kita bersihkan terlebih dahulu apabila dia tidak bersih atau tidak steril. Nah, kita bersihkan. Setelah itu kita berikan tanda nomor rekam medik atau nomor lab atau data pasien pada bagian belakang kaca objek menggunakan spidol permanen. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk duduk menghadap ke arah cahaya. Permisi Bapak, bisa duduk di sini Bapak, menghadap ke sana. Nah, di sini kita arahkan pasien untuk menghadap ke cahaya untuk mendapatkan cahaya yang cukup pada saat pemeriksaan. Bapak bisa ke sini-sini sedikit Bapak. Oke. Jadi Bapak siapkan dirinya dulu, duduk dulu dengan rileks di sini. Saya akan melakukan cuci tangan dan memakai sarung tangan steril sebelum melakukan pemeriksaannya ya. Lalu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu kita pakai sarung tangan steril. Nah, selanjutnya kita lakukan pengambilan hapusan cairan kulit. Nah, di sini kita tentukan dulu bagian mana yang akan kita ambil spesimennya. Di sini atau kita curigai di mana ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri lesi yang dapat kita ambil, yaitu pada lesi yang aktif atau lesi yang berwarna merah atau kulit yang berwarna lebih putih dari warna kulit yang normal. Permisi Bapak, bisa agak dibengkokkan sedikit kepalanya lagi Pak. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol 70%. Kita lakukan
lakukan disinfeksi dari arah dalam keluar atau dari arah tengah telinga ke arah bagian tepi telinga. Permisi ya Pak. Nah, setelah itu kita lakukan penekanan dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dengan ibu jari dengan jari telunjuk. Kita tekan cuping telinga pasien dengan sekuat tenaga. Permisi ya Pak. Seperti ini sampai permukaan kulitnya menjadi pucat. Nah, setelah itu kita lakukan sayatan menggunakan skalpel steril. Nah, penyayatan ini dilakukan sepanjang 0,5 cm dengan kedalaman 2 mm, di mana yang harus kita perhatikan di sini pada saat kita lakukan penyayatan itu maksimalnya hanya sampai lapisan teratas dari dermis. Kemudian kita lakukan penyayatan di sini. Permisi Bapak, kalau ada rasa sakit kita katakan saja di Pak. Maaf di Pak, saya lakukan penyayatannya. Nah, di sini kita lakukan penyayatan. Nah, setelah itu kita putar 90 derajat. Lalu kita arahkan ke atas, lalu kita sambil kerok bagian sisi dan dasar luka pasien. Dasar luka pada cuping telinga sehingga kita mendapatkan bubur jaringan dari epidermis dan dermis yang terlihat pada bagian permukaan skalpel steril. Setelah itu kita teteskan pada bagian kaca objek yang telah ditandai tadi dengan cara meneteskannya di permukaan kaca objek, lalu kita ratakan. Setelah kita ratakan, kita tunggu sampai kering. Lalu alat yang telah kita gunakan seperti skalpel steril ini kita simpan pada larutan lisol 5%. Nah, setelah itu kita lakukan fiksasi kaca objek pada api bunsen. Nah, setelah kita lakukan fiksasi, kita tutup sayatan tadi menggunakan kapas alkohol 70%, lalu kita plester. Permisi ya Pak. Lalu kita berikan plaster. Nah, setelah itu preparat tadi kita bungkus ke dalam tisu atau kertas steril. Nah, setelah itu kita rapikan meja kerja, lalu kita cuci tangan. Dalam keadaan masih menggunakan sarung tangan pada larutan lisol 5%. Lalu kita buka sarung tangan steril, lalu kita buang pada tempat sampah medis. Permisi Bapak, silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Saya akan melakukan cuci tangan dulu ya. Lalu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu preparat yang telah kita bungkus tadi kita masukkan ke dalam amplop. Lalu kita buat surat pengantar untuk ke laboratorium. Nah, surat pengantar ini berisikan data pasien, keadaan klinis pasien dengan permintaan pemeriksaan pasien.
selanjutnya ini akan kita kirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai ya. Di sini saya lihat juga pada perdarahan dari cuping telinga Bapak sudah membaik. Jadi Bapak, sebentar saya akan mengirimkan hasil pemeriksaan ini ke laboratorium. Bapak bisa pulang dulu untuk menunggu hasil pemeriksaannya. Saya sarankan sambil menunggu hasil pemeriksaannya, Bapak silahkan menjaga pola makannya lebih baik lagi, kemudian menjaga kebersihan, olahraga yang rajin ya Pak ya. Jadi Bapak, apabila hasil pemeriksaannya sudah keluar, nanti saya hubungi lagi. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik Bapak, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Semoga cepat sembuh Bapak.